Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan langit dan bumi, yaitu ciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Ya, dalam ayat lain Allah menyatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan saudara sekalian, kali ini kita membahas Al-Quran surat Ar-Rum ayat 20 sampai 25 insyaallah. Jadi kurang lebih 6 ayat. Intisari atau esensi ayat-ayat ini mengenai beberapa tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat ayat mulai dari ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya, an khalaqakum min turab, yaitu Dia menciptakan kalian dari tanah, turab. Dalam kesempatan lain, min tin, ada dari hama, kemudian ada sol-sol. Nah, ini nama-nama tanah, ada kurang lebih 8 macam tanah dalam Al-Quran disebutkan. Maka menurut penelitian Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang orientalis barat yang kemudian masuk Islam, bahwa kita manusia ini, yaitu Adam alaihissalam, diciptakan dari 8 unsur tanah. Min turab. Summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian kalian menjadi basyar, manusia yang berkembang biak. Fa aslukum min turab summa min ma'in mahin. Maka asal muasal kita dari tanah, yaitu Adam alaihissalam, yang kemudian kita Adam diciptakan oleh Allah, dalam dirinya ada ma, ada nutfah. Ya, yaitu air, cairan sperma. Nah, sampai saat ini kita manusia berkembang biak dari cairan sperma atau dari sperma yang kemudian membuahi indung telur. Summa tasawwara fakana alaqa. Kemudian sperma dan ovum itu berubah menjadi darah. 40 hari umur darah berubah menjadi daging. Ya, seperti dalam hadis yang dari Abu Hurairah dicatat oleh Imam Bukhari Muslim,
Nabi bersabda, Inna Allah yajma'u khalqakum fi butuni ummahatikum arba'ina yawman alaqatan thumma misla dhalika arba'ina yawman nutfatan thumma misla dhalika arba'ina yawman alaqatan thumma arba'ina yawman mudghah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ciptaan kalian, kata Nabi, di dalam perut ibu kalian. 40 hari itu masih berupa nutfah. Setelah itu berubah menjadi darah, darah berumur 40 hari berubah menjadi daging. Nah, pada umur 3 kali 40 hari, berarti 120 hari, kemudian ditiupkan roh. Bersamaan ditiupkan roh, Allah menetapkan takdirnya, ya, termasuk matinya, ajalnya, jodohnya, rezekinya, bahagia atau susah. Itu sudah ditentukan pada waktu kita berumur 120 hari. Ya, namun di sini asal muasal kita dari tanah. Ya, dari tanah. Ini dikatakan summa nafakha fihi ruh fa idza huwa sami'un basir. Kemudian Allah meniupkan roh ke dalam rahim tadi, kemudian kita bisa mendengar, bisa melihat. Di dalam ayat lain Allah menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an faja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Ketika itu kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan dan akal pikiran. Ya, jadi kita di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita di dalam rahim itu dibentuk oleh Allah dari cairan saja, kemudian menjadi manusia sempurna. Ya, dalam surah Al-Imran, ya, Allah menyatakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah yang membentuk kalian di dalam rahim ibu-ibu kalian menurut kehendaknya. Ya, artinya kita menurut kehendak di sini kadang-kadang kita ini mirip kakek, mirip ayah, mirip ibu, mirip nenek, mirip paman. Ya. Itu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Nah, ini merupakan tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Ini min qudratihi ta'ala. Nah, setelah kita menjadi manusia dewasa, nah kalau Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah dan disempurnakan ciptaannya, kemudian Adam menjadi manusia dewasa, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan pasangannya. Nah, pada ayat 21 surat Al-Rum ini Allah berfirman, ini biasanya ayat ini dibaca ketika khutbah nikah, ya, atau nasihat perkawinan. Allah berfirman, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah, berarti yang kedua ini, an khalaqalakum, yaitu dia menciptakan buat kalian min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azwajan, yaitu pasangan. Nah, dalam riwayat bahwa
Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri. Jadi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Hawa Allah menciptakannya dari tulang rusuk. Maka dalam hadis dikatakan sesungguhnya kaum wanita diciptakan min dhila, dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi, bila kamu nanti meluruskan tulang bengkok itu dengan kasar, maka dia akan patah. Tapi kalau kamu membiarkan tetap bengkok, maka dia tidak akan lurus. Ya, artinya setelah orang tua istri kita mendidiknya dari anak-anak sampai dewasa, setelah dia menikah dengan kita, tanggung jawab mendidik, membina istri itu adalah di tangan kita. Itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Ya, jadi kalau laki-laki pasangan kita perempuan. Perempuan ya pasangannya laki. Ya, saya biasa menyampaikan, nah sekarang ini manusia mengikuti hawa nafsu mereka menyerupai perbuatan kaum Nabi Lut. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Itu menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bayangkan kalau dilegalkan homoseksual, maka akan punah ras manusia. Kalau tidak ada lagi orang suka sama perempuan. Karena kodrat Allah, laki-laki kawin sama perempuan, laki-laki punya nutfah namanya sperma, perempuan punya nutfah namanya ovum atau indung telur. Sperma itu membuahi indung telur. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki nggak bisa, perempuan dengan perempuan ya nggak bisa. Ya. Maka LGBT itu sangat bertentangan dengan Islam. Nah, kemudian Allah menyatakan litaskunu ilaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan kalian litaskunu, agar kalian membina keluarga yang sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu ya tentram jiwa, bahagia hatinya. Jadi orang menikah itu ya tentram, tenang, bahagia. Manakala perkawinan sudah tidak ada ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, maka tunggu saja kehancuran rumah tangga itu. Nah, di sini biasanya ada salah satu yang tidak beres. Ya, kalau terjadi perceraian, ya berarti selesai jodohnya di situ. Tapi kita berusaha untuk tidak gampang mengucapkan kata talak. Ya, Nabi mengatakan abghadul halal indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak, adalah perceraian. Ya. Nah, biasanya nih berdasarkan penelitian dominan atau kebanyakan orang bercerai itu karena ada campur tangan orang ketiga. Orang ketiga ini ya laki-laki suka perempuan lain, atau perempuan suka laki-laki lain, atau campur tangan orang tua. Ya, sejatinya kalau orang sudah menikah, orang tua itu harus melepaskan anaknya untuk dididik oleh suaminya. Tidak boleh lagi mencampur aduk. Apalagi kalau menceraikan anaknya, memisahkan anaknya dari suaminya, itu dosa besar.
dosa tidak ada teranya, manusia paling buruk. Jadi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ini tadi. Jadi disingkat oleh orang-orang media sosial jadi BA samawa, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itulah tujuan perkawinan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dalam menikah itu mereka akan mencapai sakinah, mawaddah dan warahmah. Semua itu merupakan bukti atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba apa yang kita garis bawahi di sini? Bahwa Allah menciptakan makhluk itu hanya satu kali, Pak. Pertama Allah menciptakan Adam. Satu kali aja diciptakan Adam. Kemudian Allah menciptakan Hawa. Satu kali aja. Nah setelah itu dikawinkan. Dari situ berkembang biak. Nah kita subhanallah, kita manusia ini tidak bisa meniru cara Allah menciptakan makhluk. Coba manusia bikin mobil. Mobil tidak bisa melahirkan mobil. Bisa gak? Kalau kita beli mobil bisa melahirkan mobil, ya selamanya kita punya kendaraan. HP tidak bisa melahirkan HP. Tapi Allah hanya menciptakan satu kali, kemudian secara otomatis terproduksi, berkembang biak. Maka ada orang bertanya, sebenarnya dia tidak punya akal. Mana yang pertama, ayam atau telur? Telur atau ayam? Ya jelas dalam Islam Allah menciptakan ayam dulu. Kemudian ayam bertelur, menghasilkan telur. Telur itu ya berkembang biak lagi, sama dengan kita. Kita manusia menghasilkan sperma. Dari sperma itu kemudian membuahi induk telur jadi manusia lagi. Subhanallah. Kita tidak bisa berbuat seperti itu. Jadi seseorang punya anak, ini kita garis bawah ini akidah ini. Seseorang punya anak atau tidak punya anak, itu semuanya adalah qudrat Allah. Ada orang sudah berusaha menikahi perempuan yang subur, ternyata tidak punya anak. Ya takdir Allah, kita terima, ada hikmahnya. Ada orang tidak diberi harta, tapi anaknya berpotong-potong. Subhanallah, gitu ya. Ada orang tidak punya anak, kekayaannya melimpah. Semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberi harta, diberi anak, semuanya itu adalah ujian, cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya dalam Al-Quran disebutkan. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah itu artinya cobaan, ikhtibarun wa imtihan. Cobaan dan ujian. Itu ayat 21. Kemudian ayat 22. Ini Allah memaparkan bukti kebesaran kekuasaan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menciptakan langit dan bumi, yaitu ciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Ya, dalam ayat lain Allah menyatakan
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Fi 6 ayyam, dalam 6 hari. Jadi artinya baik langit, bumi dan segala isinya itu diciptakan oleh Allah dalam 6 masa. Fi 6 ayyam. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Di arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, coba. Begitu luas. Jadi alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaan. Nah, dalam surat Al-Baqarah. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini bulat tetapi seperti hamparan yang kalian rasakan. Datar, seperti datar, padahal dia bulat. Bukti bulat, bumi ini bulat. Kalau matahari berada di timur, yang sebelah barat menjadi gelap. Kalau matahari di sebelah barat, belahan bumi sebelah timur menjadi gelap. Itu menunjukkan bahwa bumi ini gelap. Apa namanya? Bulat. Gitu ya. Subhanallah. Bighairi amadin tarawna. Dalam ayat lain Allah menciptakan langit tanpa ada tiang yang kalian lihat. Tidak ada pilar. Nah, wassamaa binaan, Allah menciptakan langit ini seperti bangunan kubah. Binaan yakni kubah. Seperti kubah yang bulat. Kita ke selatan kita lihat bulat. Ke timur bulat, ke utara bulat, ke barat bulat. Gitu ya. Nah, itu tadi. Subhanallah. Dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menggugah pikiran kita dengan bertanya, apa itu? Allah menyatakan, "A antum asyaddu khalqan amis samau banaha." Nah, makanya tadi kita ini dimulai dari penciptaan kita dulu. Bahwa kita dari Adam menciptakan dari tanah. Kemudian Allah menciptakan pasangan kita. Kemudian Allah bertanya, "A antum asyaddu khalqan amis samau banaha?" Apakah kalian yang lebih besar, lebih susah, lebih dahsyat penciptaannya, atau langit yang begitu luas yang diciptakan oleh Allah, yang dibanaha, yang diciptakan, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kita ini gak ada apa-apanya, hanya dari cairan aja tercipta dengan sendiri. Dibanding langit tanpa ada tiang begitu luas. Langit yang kita lihat ini Pak, hanya baru langit yang pertama. Ya. Langit dunia namanya. Seperti dalam surat Al-Mulk itu. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Sungguh kami menciptakan kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu, maksudnya ada yang bintang-bintang. Jadi langit pertama, langit dunia itu yang ada bintangnya itu, langit dunia. 7 lapis langit ke sana itu tidak ada orang yang bisa menembus. Astronot itu hanya pada bintang-bintang, itu pun belum ada yang sampai menginjak kaki mereka ke bintang. Belum ada. Masih jauh dari bintang. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang bisa. Manusia yang masih hidup dengan jasad dan rohnya bisa menembus langit itu sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya Nabi Muhammad. Selebihnya enggak. Para nabi itu rohnya toh ada di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima itu. Ada Adam, ada Ibrahim.
Ya, ada Nabi Isa, ada Musa. Ini tadi. Subhanallah. Ternyata di langit itu Pak, ada 200.000 lebih, ada 200.000 lebih gugusan bintang di sana. Mataharinya lebih dari 200.000, sama dengan matahari yang di dunia ini. Coba. Matahari dunia ini aja udah terang gitu ya. Nah di luar angkasa itu masih ada bintang yang terangnya sama dengan matahari, satu biji. Ada 200.000 lebih. Itu menurut penelitian para astronomi. Ya. Subhanallah. Maka tadi antum asyadu khalqan amis sama'u banaha. Gitu ya. Jadi adanya langit, adanya bumi menunjukkan adanya Allah. Seperti pernah saya katakan, kalau kita menemu HP produk baru, pasti di situ di gunung umpama, di hutan, ada kita tulis itu made in Korea, made in China, made in Japan, made in Germany, ya kan? Made in Indonesia ada. Maka kita tahu bahwa pasti ada yang menciptakannya, ya kan? Nah, langit dan bumi ini made in Allah. Sama dengan kita HP ini, kita tidak pernah ketemu sama produsennya, tapi ada HP-nya, menunjukkan bahwa ada produsennya. Nah, produsen dari langit dan bumi serta apa yang ada di sini itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak bertemu. Maka ini menunjukkan bukti bahwa Allah itu ada. Ya. Bahwa Allah itu ada. Jadi ini dikemukakan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya Allah berfirman, "Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah juga, di samping penciptaan langit dan bumi, juga terjadinya perbedaan bahasa kalian. Alsinah itu lisan, maksudnya bahasa. Subhanallah. Ada bahasa Arab, ada bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, ada Suryani, ada bahasa Eropa, bahasa Inggris macam-macam, ada Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, itu masing-masing bahasanya. Di Sulawesi aja mungkin lebih dari 1.000 untuk Sulawesi semua. Karena Sulawesi Tengah itu hampir 600 bahasa. Coba bayangkan, subhanallah. Gitu ya. Di Jawa semuanya bahasa Jawa. Tapi masing-masing daerah dialeknya berbeda. Seperti kata keprie, keprimen, kepriben, ya kan? Itu aja udah berbeda. Orang Pekalongan, orang Tegal, beda. Gitu. Tapi masih rumpun bahasa Jawa. Kalau Sulawesi, setiap kecamatan itu berbeda bahasanya. Berbeda bahasanya. Bukan satu rumpun, sungguh berbeda. Sulawesi Selatan itu mungkin ada 600 bahasa. Bahasa Bugis itu beda Pak. Ada Bugis Makassar, ada Bugis Bone, ada Bugis Sopeng, ada Bugis Baru, ada Bugis Endrekan. Banyak. Jadi Bugis itu ya berbeda bahasanya. Ada Tator, Tanah Teraja, ada Masamba, beda bahasanya. Subhanallah. Namun ketika Adam diciptakan oleh Allah hanya satu bahasa. Apa bahasa Adam? Menurut sejarah bahasa. Jadi ketika Adam diciptakan, Allah menciptakan bahasa Adam. Bahasa Adam itu bahasa Iram namanya. Bahasa Iram. Iram Dzatil Imad. Ada kan dalam surat Al-Fajr. Dari bahasa Iram ini kemudian berkembang menjadi 3 bahasa.
yaitu bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Suryani. Maka bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu dengan bahasa Arab serumpun. Maka ada yang sama. Dalam Taurat, Nabi Muhammad itu namanya Muhammadin. Ya. Artinya Muhammadin karena dia memiliki nama yang terpuji ditambah im, jadi Muhammadin. Jadi ada kesamaan. Seperti dalam Injil, Eli Eli lama sabaktani. Eli itu ilah. Kalau bahasa Ibrani Eli. Kalau bahasa Arab ilah. Ya, ilah. Lima sabaktani. Itu sama. Mengapa engkau meninggalkan aku? Hampir sama yang bahasa Arab. Maka seluruh bahasa di dunia ini asli satu rumpun, yaitu bahasa Irak. Maka bahasa Arab dengan bahasa Inggris ada kesamaannya, Pak. Apa kesamaannya? Bahasa Arab kucing, kit. Inggris cat. Ya kan? Bahasa Arab ruz, nasi, beras, ruz. Bahasa Inggris rice. Ada kesamaannya. Bahasa Arab memotong, qat'un, qat. Bahasa Inggris cut. Ya. Banyak kesamaannya. Hatta bahasa Jawa. Bahasa Jawa, celana pendek, celana kayak gini ya, gitu, surwal. Ya bahasa Arab surwal. Gitu ya. Bahasa Arab mustahil itu muhal. La muhal, tidak mustahil. Bahasa Jawa muhal itu mustahil. Diambil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini menurut W.S. Badudu, ahli bahasa Indonesia itu ya. Dulu kita pelajari di SMP, SMA itu. Bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab 46%. Bahasa Indonesia itu 46% bahasa Arab. Hadap kanan, hadap kiri. Hadap itu bahasa Arab. Gitu ya. Hadap itu artinya mengenai sasaran. Hadap sasaran kita ke kanan, hadap kiri. Gitu ya. Maka kalau orang main bola komentar itu laqad asabal hadaf. Dia telah mengenai sasaran, artinya dia mencetak gol. Gitu ya. Kalimat bahasa Arab, jumlah bahasa Arab. Gitu ya. 46%. Maka kalau ada orang yang orang bilang cebong-cebong gitu ya. Ya. Abu Janda modalnya Abu Janda itu. Ya. Ini mudah-mudahan ya di penjara karena terlalu menghina orang Islam, menghina Islam. Dia ngaku Islam tapi dia menghina Islam. Dia katakan Islam itu arogan, gitu coba. Baru semua orang yang penampilan Islami dikatakan kadrun. Kadrun itu kadal gurun. Jadi kita ini disebut kadrun. Kan sudah rasis. Ya. Mereka tidak suka apa yang berbau Arab. Padahal bahasa Indonesia itu 46% itu bahasa Arab. Nah ini orang karena dibayar, dia ngomong begitu dibayar. Jadi berbeda bahasa, subhanallah. Maka kita menjadikan ini sebagai bukti kekuasaan Allah. Bahasa itu tidak tercipta dari sendiri, Allah yang menciptakan. Namun menurut riwayat bahwa kita nanti di dalam surga semuanya hanya satu bahasa, bahasa Arab. Ya. Nah, walaupun bukan orang Arab, kalau dia Muslim, otomatis dia bisa bahasa Arab. Karena sejatinya lisan orang Islam itu, mau dia bangsa Arab atau bukan bangsa Arab, sejatinya lisannya sudah lisan Arab. Coba kita bangun tidur, mau tidur, apa yang kita baca?
Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bahasa apa? Bahasa Arab. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bahasa apa? Bahasa Arab. Kita hatta masuk kamar mandi, kita bahasa Arab. Allahumma inni a'udzubika minal hadasi wal khubuth. Ya. Bahasa Arab. Masuk masjid, bahasa Arab. Salat kita tidak sah tanpa bahasa Arab. Tidak boleh kita Allah Maha Besar. Gitu ya. Harus pakai Allahu Akbar. Al-Fatihah pakai bahasa Indonesia. Tidak sah. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Gak bisa, gak sah. Maka orang ada mengatakan kami bukan Islam Arab. Kalau begitu Fatihahmu bagi rubah aja pakai bahasa daerahmu atau pakai bahasa Indonesia, ya kan? Nggak usah pakai bahasa Arab. Nah ini kadang-kadang melontarkan kata-kata itu tidak mikir di sini. Gitu. Kiai-kiai mereka ini pakai sorban. Jarene sorban itu budaya Arab. Padahal kiainya itu pakai imamah. Imamah itu asalnya dari mana? Dari Yaman. Gitu ya. Ya. Dari negara Arab. Sorban dari mana? Nah, padahal mereka pakai imamah, pakai sorban. Tapi mengejek orang Arab. ini tidak benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan macam-macam bahasa. Tapi nanti di akhirat kita satu bahasa, bahasa Arab. Maka saya katakan kepada mereka ini yang menentang, kalau orang percaya, ya mati dhisik kowe. Baru di kuburan pakai bahasa apa coba? Ya. Nggak ada di situ pakai bahasa Inggris. Who is your father? Nggak ada. Ya. Who is your God? Nggak ada di situ. Wa alwanikum. Demikian juga tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan kalian kulitnya berwarna-warni. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang sawo matang, ada yang kuning, gitu ya. Ada yang hitam, ada yang coklat. Ya. Itu tadi karena kita diambil dari beberapa macam tanah, maka itu menjadi kulit kita. Subhanallah. Inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Semuanya itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berilmu, bagi orang yang mau memahami. Wa min ayati manamukum bil-lail wan nahar. Di antara juga tanda-tanda kebesaran Allah yaitu tidur kalian di malam hari. Jadi kita malam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Ya, wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian buat kalian. Libas ini kenapa libas? Karena kita ketika tidur memakai baju, apalagi di tempat dingin. Negara dingin, pakai selimut berlapis-lapis, pakai baju tidur. Maka malam dijadikan oleh Allah untuk tidur, istirahat, siang dijadikan oleh Allah untuk bekerja. Wabtighaukum min fadlihi. Nah, demikian juga kalian mencari rezeki anugerah Allah Subhanahu wa taala di siang hari, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, inna bidzalika la ayatin liqaumi yasma'un. Tidur kalian di siang hari, kerja kalian tidur kalian di malam hari, kerja kalian di siang hari, itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mendengarkan. Subhanallah. Ya, berarti ini jam 23 jam berapa itu? Ya, saya kira ini cukup. Berarti sampai ayat 23. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, arahan bimbingan menuju kebenaran.
Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah menerima semua ibadah kita, mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka, karena corona atau penyakit yang lain, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita tutup dan masing-masing membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.